Tema 3, persatuan dalam perbedaan. Terus tema 3, bersatu kita teguh. Kita akan pelajari muatan pelajaran IPA KD 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Yang kedua, pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Manfaat adaptasi tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan itu ditandai dengan bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup tersebut. Bentuk atau struktur khusus tersebut juga bermanfaat, baik bagi manusia maupun lingkungannya. Berikut adalah beberapa pemanfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungannya. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Contohnya adalah lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya memiliki daun berdiri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, memiliki daun yang tebal untuk menyimpan air, dan akar yang panjang dan menyebar agar lebih mudah mencari air. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia, seperti untuk penyembuhan luka luar, menyuburkan rambut, bahan kosmetik, dan lain sebagainya. Yang kedua, tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau bermanfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup lain. Akar tumbuhan bakau berfungsi mencegah abrasi di pantai. Perairan di sekitar akar pohon bakau dijadikan habitat atau tempat hidup hewan laut seperti ikan dan udang. Nah, tahukah kalian manfaat dari tumbuhan berikut ini? Cari tahu ya. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Contohnya cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing bergerak dan mencari makan di dalam tanah. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah bisa membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi yang ada di dalam tanah sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut akan tumbuh dengan subur. Domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal. Rambut tebal tersebut berfungsi untuk menghangatkan tubuh pada saat suhu di lingkungannya dingin atau rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Kita tahu kain wol biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan pakaian hangat. Selain itu, kotoran domba juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Nah, tahukah kalian manfaat dari hewan-hewan berikut ini? Cari tahu ya. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi, misalnya karena habitatnya rusak atau karena banyak dimanfaatkan oleh manusia. Jika tumbuhan dan hewan tersebut tidak dilestarikan,
maka tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka. Oleh karena itu, kita harus melestarikan tumbuhan dan hewan supaya tidak punah. Pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang pertama, bunga Padma raksasa atau kita kenal dengan bunga Rafflesia arnoldi. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk seperti lalat agar hinggap dan membantu bunga ini untuk melakukan penyerbukan. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh, tetapi masa mekarnya hanya 5-7 hari saja. Rafflesia ini merupakan tumbuhan langka. Oleh karena itu, pemerintah sangat berperan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Misalnya dengan menetapkan taman nasional atau mendirikan taman konservasi untuk melindungi tumbuhan Rafflesia. Yang kedua, cendana. Cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas yang wangi. Oleh karena aromanya yang khas dan wangi, maka cendana banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Namun, cendana termasuk tumbuhan yang langka karena sulit untuk dibudidayakan. Kecambah dari pohon cendana merupakan tumbuhan parasit, sehingga harus menumpang pada tumbuhan lain. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian tumbuhan cendana. Peran kita sebagai masyarakat dengan mengurangi penggunaan minyak cendana, dan peran pemerintah misalnya dengan menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan tersebut. Nah, bagaimana cara melestarikan tumbuhan-tumbuhan tersebut? Kita cari tahu ya. Pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang pertama, orang utan. Orang utan merupakan hewan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Orang utan ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di kanopi pohon. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orang utan mencakup berubahnya fungsi hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan. Ada beberapa upaya pelestarian terhadap orang utan yang sudah dilakukan, misalnya kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang utan. Selain itu, sebagian besar orang utan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Misalnya, penangkaran orang utan di Bukit Lawang, Sumatera, dan di Tanjung Puting, Kalimantan. Yang kedua, gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera menyukai hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon lebat dan berada dekat dengan sumber air. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya yang semakin menurun. Faktor penyebabnya diantaranya adalah perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera.
Misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Teso Nilo di Riau. Nah, bagaimana cara melestarikan hewan-hewan berikut? Ayo kita cari tahu.